Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terlahir cantik tentunya merupakan sebuah anugerah yang diinginkan semua orang, termasuk oleh saya sendiri. Tetapi jika diberikan pilihan berwajah cantik, namun harus mengalami nasib seperti wanita cantik di kasus ini, lebih baik saya mundur. Karena saya tidak betah tebar-tebar pesona sana-sini, dihujat umat satu negara, apalagi sampai masuk list daftar populer bahan gibahan arisan panci mama-mama komplek. Nggak pakai lama? Watch. Zahia merupakan putri dari pasangan Yamina dan Hasin Dehar. Karena kehidupan mereka di Aljazair kurang bagus, saat Zahia berusia 10 tahun, keluarga mereka memutuskan pindah ke Prancis bersama ibu dan adik laki-lakinya. Sedangkan ayahnya tetap tinggal di Aljazair karena terkendala masalah dokumen serta visa yang tidak berhasil didapatkannya. Karena ayahnya tidak ikut pindah, kehidupannya bersama sang ibu di Prancis menjadi sangat sulit. Bisa dibilang mereka miskin dan serba kekurangan. Saat menginjak usia remaja, Zahia tumbuh sebagai Abigail bertubuh molek, sehingga banyak orang yang mengira umurnya lebih tua dari aslinya. Pada satu waktu, Zahia berkenalan dengan seseorang yang menawari pekerjaan dengan hasil fantastis, yang tidak perlu bersusah payah, hanya bermodalkan wajah cantik, sikap manis, dan tentunya pintar berbicara. Saat itu Zahia muda yang sudah lama hidup susah, tanpa berpikir panjang menerima ajakan tersebut. Dan dalam usia yang masih belia, gadis polos itu pada akhirnya terjun ke dalam bisnis dunia gemerlap dengan menjadi belalang sembah kelas atas. Walaupun bisnis ese-ese legal di Prancis, tetapi batas usia minimalnya adalah 18 tahun. Dan ketika pihak manajemen yang mengurusnya mengetahui jika Zahia masih Abigail, dengan serapi mungkin mereka merahasiakan hal tersebut. Di hari-hari selanjutnya, Zahia akan mangkal di Zaman Cafe yang merupakan sebuah bar terkenal di Paris, tempat berkumpulnya para germita dan belalang sembah. Sebagian omset dari Zaman Cafe berasal dari bisnis happy ending. Pertama kalinya kemunculan Zahia untuk bertugas adalah ketika dia menemani seorang klien di hari ulang tahunnya. Dan sejak hari itu, Zahia selalu menjadi top request bagi para VVIP. Penghasilannya meningkat dengan tarif sekali kencan sejumlah 30 juta rupiah. Zahia bisa menghasilkan 300 juta per bulan. Hal ini membuat hidupnya berubah. Dengan cepat, Zahia masuk ke gaya hidup kalangan atas. Zahia yang menyadari tubuh indahnya bisa menyenangkan papa-papa muda yang tentunya dengan senang hati akan bersedia memberinya uang, memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut. Dia melayani banyak papa gula dari kalangan dunia olahraga dan entertain. Berbeda dengan belalang sembah lainnya yang berada di bawah asuhan germita dan harus membagi hasil pekerjaannya dengan jumlah hampir sama, Zahia sangat senang karena dia tidak punya germita, sehingga semua uang yang dihasilkannya menjadi milik Zahia sepenuhnya. Dia merasa sangat beruntung karena tanpa germita, dia bebas memilih klien yang ingin dihiburnya tanpa adanya paksaan atau tekan perasaan. Jika saja yang dilayani keteknya bau atau bahkan jarang sikat gigi. Pada Mei 2008, Zahia dipertemukan dengan Karim Benzema, pesepak bola terkenal Prancis yang saat itu merupakan striker dari klub Lyon. Mereka menghabiskan waktu bersama setelah Benzema menghadiri acara pemberian penghargaan pemain berjudul Trofi UNFP. Dari Benzema sendiri, pria yang saat itu masih berstatus lajang ini memberinya uang sejumlah 7 juta. Setahun kemudian, Zahia dipertemukan dengan Frank Ribéry, seorang gelandang tengah dari Bayern Munchen. Mereka bertemu di sebuah hotel di Munich, Jerman, dan Zahia diberikan pada Ribéry sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah hari itu, mereka menjadi cukup dekat dan bahkan pada pesta ulang tahun Zahia yang ke-18, mereka berdua terlihat sedang bersama-sama.
Namun kisah indah bak Cinderella ini pada akhirnya bubar ketika pada tahun 2010 pihak berwenang Prancis atau yang disebut BRP menaruh curiga pada seorang selebriti Prancis bernama Abu Sofyan. Dia dicurigai atas aktivitas para germita di zaman kafe dan diduga menjadi penghubung antara klien papan atas dan belalang sembah. Dalam penyidikan tersebut, polisi menanyai sekitar 20 belalang sembah yang bekerja di sana, termasuk juga Zahia, yang pada akhirnya kisah satu malamnya bersama Benzema dan Ribéry terungkap. Ketika mengetahui Zahia yang masih Abigail dan melayani pesepak bola terkenal, kasus ini dengan cepat menjadi sorotan media, serta menjadi topik hangat bagi bahan rumpi emak-emak komplek di Prancis saat mereka sedang ngerujak dondong di bawah Menara Eiffel pada sore-sore menjelang maghrib. Dengan adanya kasus ini, membuat nama Benzema dan Ribéry langsung terjun bebas. Mereka didakwa bersalah karena berhubungan dengan Abigail dan terancam dipenjara selama 3 tahun dengan denda maksimal 690 juta. Selama penyidikan, Zahia bekerja sama dengan polisi. Dia tidak mendapatkan tuntutan pidana karena dalam pengadilan tersebut posisinya adalah sebagai korban. Namun pada akhirnya Zahia mencabut laporannya sehingga proses pengadilan dihentikan. Dia mencabut laporan tersebut karena sejak awal tidak pernah melaporkan apa-apa. Hal tersebut terbongkar tanpa disengaja saat polisi menyelidiki Abu Sofyan. Zahia mengatakan pada polisi bahwa dia mencintai para kliennya karena mereka memperlakukannya dengan hormat, memanjakan serta menjaganya. Dan untuk itu, Zahia tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Pada 31 Januari 2014, Benzema dan Ribéry dibebaskan karena dinilai pada saat kejadian mereka tidak tahu jika Zahia masih Abigail. Sedangkan Abu Sofyan dan 5 tersangka lainnya ditangkap serta diadili. Selain mereka berdua, Zahia juga pernah terlibat dengan pesepak bola lainnya bernama Sidney Govou yang merupakan penyerang dan gelandang tengah dari klub Lyon. Namun karena saat kejadian tersebut Zahia telah berusia 18 tahun, skandal tersebut tidak terlalu heboh. Dalam masa-masa itu, Benzema yang saat itu merupakan bintang di klubnya sulit masuk ke tim nasional Prancis. Dia bahkan tidak diikutsertakan dalam Piala Dunia 2010 akibat terjadinya kasus tersebut. Pada 2012 dan 2014, Benzema kembali ke tim nasional setelah Zahia menarik laporannya. Namun setelahnya, Benzema tidak pernah dipanggil lagi untuk bergabung dalam tim nasional karena tersandung kasus lain. Dia ditangkap oleh polisi pada 2015 akibat kasus pemerasan terhadap rekan satu timnya bernama Mathieu Valbuena. Benzema ingin menyebarkan rekaman pribadi happy ending antara Valbuena dengan pacarnya jika Valbuena tidak membayarkan sejumlah uang. Hingga tahun 2021, dia masih menjalani proses persidangan. Dan oleh karena itu, hingga saat ini Benzema belum dipanggil ke tim nasional Prancis. Franck Ribéry sendiri adalah seorang mu'alaf sejak dia menikahi istrinya bernama Wahiba di tahun 2007 dan memiliki 2 anak perempuan. Walaupun tersandung skandal tersebut, namun Wahiba tetap berada di sisi suaminya dan memberikan dukungan. Banyak kerugian yang timbul akibat skandal tersebut. Bahkan posisi Ribéry di timnas Prancis pun juga terancam digeser pada Piala Dunia 2010. Sama seperti Benzema, pada tahun 2015, Ribéry kembali terjerat kasus yang sama. Kali ini, masalah terungkap ketika seorang belalang sembah mengatakan telah ditipu oleh germita yang dipekerjakan oleh Ribéry. Saat itu, Ribéry meminta rekannya yang memiliki akses ke dunia ese-ese untuk mencarikan 10 belalang sembah untuk hadir dalam sebuah pesta. Ribéry menitipkan amplop berisi 228 juta sebagai bayaran bagi gadis-gadis itu. Tetapi rekan Ribéry memotong uang titipan tersebut dan gadis-gadis yang seharusnya masing-masing mendapatkan 22 juta hanya dibayar sebanyak 7,5 juta. Karena merasa ditipu, mereka pun melapor pada polisi dan Ribéry yang malang kembali dipanggil, namun kali ini hanya sebagai saksi.
Selama kasus ini heboh di mana-mana, Zahia hanya bisa bersembunyi di sebuah villa sambil meratapi nasibnya. Sementara keluarganya yang selama ini tidak mengetahui pekerjaan gadis itu menjadi sangat marah. Ayahnya yang berada di Aljazair bahkan tidak mau berbicara lagi dengan Zahia. Sedangkan ibunya yang sudah menikah lagi terlihat kecewa atas pilihan sang putri karena selama ini dia mengira putrinya bekerja sebagai model. Setelah identitas Zahia diekspos media, fotonya terpampang di mana-mana dan membuatnya sangat populer. Saat diwawancara dan mengklarifikasi kasus tersebut, dia mengatakan hanya sebagai pendamping tanpa melakukan happy ending. Zahia yang menjadi viral mulai sering diundang ke acara-acara bergengsi yang membuat statusnya menjadi selebriti Prancis. Dia bahkan banyak bekerja sama dengan fotografer dan desainer terkenal yang membawanya sebagai model. Bakatnya di bidang modeling cukup bagus dan di tahun 2012, Zahia muncul di Paris Fashion Week dengan meluncurkan brand pakaian dalam hasil rancangannya sendiri. Dia memanfaatkan skandal tersebut sebagai batu loncatan untuk memulai bisnis sendiri dan mendapatkan investor dari Hong Kong. Walaupun rancangannya bergaya ala-ala tabu, tetapi brandnya sangat laris dan banyak terjual di Amerika serta Eropa. Zahia juga telah membintangi beberapa film berjudul Josephine, Easy Girl, dan Bionic. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.